Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Eto Friends. Perkenalkan saya Farid Nur Hidayat, mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada Etovlog kali ini, saya akan membahas mengenai batik khas Blora. Apa sih perbedaan batik khas Blora dengan batik yang ada di daerah lainnya? Serta apa kaitannya dengan sains ilmiah? Nah, etnosains sendiri merupakan kegiatan merekonstruksi pengetahuan masyarakat ke dalam sains ilmiah supaya dapat digunakan dalam pembelajaran IPA. Untuk itu, mari kita sama-sama melihat proses pembuatan batik. Halo itu friends, jadi sekarang saya sudah berada di rumah produksi batik Nimas Barokah yang berada di Kelurahan Beran, Kabupaten Blora. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai proses pembuatan batik atau mungkin sejarah dari batik Blora, kita akan lanjut bertanya-tanya kepada owner dari batik Nimas Blora. Mungkin yang pertama perkenalan dulu ya Pak. Ya. Dan nama saya Farid, saya mahasiswa pendidikan IPA dari Universitas Negeri Semarang. Mungkin saja dari Bapak bisa ke perkenalan Pak. Saya Pak Didi, mewakili ownernya batik Nimas Barokah, Bu Ana, yang kebetulan hari ini Bu Ana tidak bisa dengan panjenengan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan. Boleh. Mungkin alamat dari batik ini alamat batik Nimas Barokah itu di Kelurahan Beran, RT 2 RW 2, Kelurahan Beran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, untuk asal mula berusaha batik ini kok berapa ya Pak? Asal mulanya dulu kan Bu Ana kan merantau, pertama kan ke Jepara, ya kan lama di Jepara, terus karena orang tua menyuruh untuk pulang, karena orang tua sudah sepuh disuruh pulang, akhirnya di sini kan bingung tuh Mas, mau usaha apa gitu. Akhirnya Bu Ana itu suatu saat ada pelatihan batik di SKB kalau tidak salah. Dari situ Bu Ana terus ikut pelatihan sampai akhirnya kemana-mana masih ikut pelatihan terus. Akhirnya diterapkan di rumah untuk mencoba membuat batik tulis sendiri. Itu sejak tahun berapa ya Pak? Mulai produknya itu mulai boomingnya sekitar 2015 Mas. Kalau awalnya dari 2010 Bu Ana itu sudah nyanting, mewarnai, ikut ke orang Mas, jadi begitu naik di 2014 kita udah bisa produksi sendiri. Boomingnya di 2015 ketika beliaunya Pak Ganjar waktu itu jadi Gubernur Jawa Tengah, dia memesan ke sini, motif, namanya motif bambu Mas. Itu dipesan, dan ketika pengambilannya waktu musrenbang di Kabupaten Blora itu akhirnya terus yang memberi namanya juga itu Pak Ganjar sendiri, karena Blora itu kan ada kesenian tayub gitu Mas. Jadi namanya Pring Tayub. Awalnya saya kasih nama Pring Jaipong karena saya orang Sunda, ibu orang Jawa, kolaborasi tak bagaimana. Bapak sekarang udah jadi orang Jawa Tengah. Saya namanya Pring Tayub. Akhirnya bimbingnya di situ. Jadi ya sama dipesan oleh Pak Ganjar ya? Iya. Bimbingnya kalau pemesanannya sudah banyak ya sebelum Pak Ganjar pesan itu sudah banyak Mas. Tapi boomingnya itu karena yang mesen orang terkenal, akhirnya kan booming Mas itu. Terus untuk jumlah karyawan itu kan bilang ya Pak produksi. Untuk karyawan kurang lebih ada 12 orang Mas. Jadi yang di rumah ini untuk
Untuk pewarnaan ada 5 orang. Jadi saya juga termasuk ikut ngelorot, nanti ikut pokoknya semua yang di sini ikut kerja semua. 12 niku pun total. Iya, sama tukang nyanting, sama tukang gambar mas, keseluruhan kurang lebih 12 orang. Terus untuk tahapan dalam pembuatan batik niku ada berapa nih Pak enten napa mawon? Tahapan pertama ketika kalau di sini ya, karena kan waktu pelatihan memang dari awal dari ngeprotul kita menerapkan ilmu yang dikasih sama guru. Katanya guru jagoannya itu membuat batik itu harus yang benar. Jadi awalnya dari kain putih kita potong mas. Ini kan sesuai ukuran. Kalau standarnya kan 2 meter mas. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1,15. Nah, setelah kita potong, kita baru proses direndam dulu mas. Kainnya direndam dulu, kain putihnya direndam. Fungsinya apa? Untuk membuka pori-pori, keduanya menghilangkan kotoran dari pabrik. Setelah direndam, kita jemur. Setelah jemur baru proses ngeplat mas. Ngeplat itu membuat pola di kain yang dari patlot. Setelah dari patlot udah jadi, terus dicanting. Ketika nyanting udah jadi canting, terus proses pewarnaan. Setelah pewarnaan kita diamkan dulu mas 2 malam supaya warna ini benar-benar meresap. Setelah 2 malam terus kita dikunci, istilahnya di orang batik dikunci atau mematikan warna, fiksasi untuk mematikan warna selama 1 malam minimal 12 jam. Kalau di sini besoknya baru dicuci terus digodok, dilorot mas, menghilangkan malam ini. Pencucian kainnya itu pakai air biasa atau pakai biasa? Air biasa. Pakai sabun atau cuma air aja? Air aja. Tidak pakai sabun. Dan kalau batik tulis kan nggak boleh pakai sabun mas. Kalau udah jadi nggak boleh pakai sabun. Kalau di toko ada namanya larak khusus untuk kain batik. Karena kan orang itu kan gini loh mas. Kalau batik itu aslinya kan kain yang ditorekan pakai malam. Itu aslinya. Cuma orang kok beli pasar ada batik, kain batik sama. Itu kan bukan batik tulis asli. Cuma motifnya motif batik, dia disablon gitu loh mas. Kalau yang batik asli kayak gini prosesnya memang minimal 1 minggu mas, 1 kain itu prosesnya. Jadi ini buatan dari 1 minggu yang lalu ya? Enggak, karena kita kan kalau sendiri itu loh mas, misalnya itu seminggu. Jadi kalau kita kan ada tim-timnya sendiri, tukang nyanting ada, tukang kan bisa cepat. Seperti itu. Terus untuk mungkin keunggulan dari batik Blora niki saking batik-batik lain kan di beberapa daerah enten batik ya Pak. Mungkin keunggulan atau keunikan yang dimiliki batik Blora niku keunggulan dan keunikan dari batik Blora, satu, Blora juga punya ciri khas batiknya itu tadi ada pohon jati, motif pohon jati, ada entong atau ungker, ya, barongan, samin suro sentiko, pokoknya menggali asli daerah, potensi daerah gitu loh mas. Dan kita ini membuat seperti ini tinggal yang pesan mas, pesan requestnya apa gitu loh. Tapi harus ada ciri khas Bloranya tadi, satu gitu. Yang kedua, batik Blora itu simpel mas. Contohnya kayak gini, dia kan simpel, enggak terlalu banyak isan-isan. Saya kayak batik lasem, batik pesisiran lah, itu kan banyak isan-isannya, ada alatoan, ada pokoknya banyak. Kalau batik Blora yang ditonjolkan memang motif, jadi kelihatannya kayak lukisan gitu. Ini menonjolkan kearifan. Kearifan lokalnya terus sama motifnya memang. Oh ini misalnya bunga apa, kelihatan bunganya gitu.
Tapi untuk asal usul batik Blora sendiri mungkin dari Bapak mengetahui atau ini Pak, Ya, asal usul. kalau Blora sendiri kan bukan kota batik, tapi menurut cerita-cerita dulu itu, eh, menurut cerita orang dulu itu dulu juga di sini ada. Itu kan biasa berarti identiknya dengan Chinese, kayak di Lasem, di Rembang itu kan yang anu kan Chinese, di sini juga seperti itu. Jadi dulu itu ada istilahnya wenter ke anu ke itu di sana, nanti di apa namanya, di dikasih apa gitu loh mas, imbalannya gitu loh. Masalahnya kemungkinan Blora juga kiblatnya ke Lasem, karena kan yang sudah terkenal Lasem toh mas. Nah, itu seperti itu. Kiblatnya dari Lasem terus kemudian Dikembangkan di Blora dengan ciri khas Blora. Jadi untuk motifnya sendiri di batik Blora itu ada pohon jati, terus Ya. ada ungker, Ya, samin suro sentiko, betul. Terus barongan. pokoknya barongan. Ya. Blora kan terkenal barongannya. Barongan. Terus ada lagi sate. Pokoknya itulah ciri khas daerah-daerah Blora itu seperti itu. Untuk jenis kain yang dipakai itu jenis kain apa ya? Ada namanya kayaknya kain katun mas. Katunnya macam-macam, ada dari mulai katun prima, primissima, terus ada kereta kencana. Karena kan menyesuaikan dengan apa namanya pasar. Kalau kayak di Solo, di anu kan pakai kain juta, untuk ke situ kan pasarnya belum kuat gitu kan. Jadi kenapa yang dipakai itu kain jenis katun Pak? Yang membedakan dari kain yang lain itu? Karena yang lain banyak kain namanya kayak putihan, kan kain putihan banyak, mori. Ini juga termasuk mori, tapi morinya kan katun mas. Kalau mori biasa dia kadang saya pernah uji coba tidak masuk. Berarti kurang meresap warnanya itu. Betul, kurang meresap. Emang yang bagus kayak gini katun prima, primissima itu memang. Semua pembatik memang pakainya ini. Berarti sudah umum gitu ya Pak? Umum ya. Cuma kan lebarnya ada yang 115, ada yang 105 mas. Kalau enggak pakai yang 115. Terus untuk pewarna yang dipakai ini pewarna alami atau standar sih Pak? Kalau untuk Blora kita sudah pernah bikin pewarna alam, tapi kan pewarna alam lama mas prosesnya, jatuhnya mahal, ya toh. Jadi yang dipakai itu pakai pewarna kimia tetap. Dulu sih pakainya kayak laseman, celup tutup. Ternyata di Blora nggak masuk, kurang laku. Sekarang pakai pasar kurang masuk. Sekarang kita pakai warna namanya Remasol. Ini warna buatan gitu? Ya, warna pabrik lah, warna kimia lah, sintetis. Terus untuk penjualannya nih Bu, apakah udah mulai ke toko-toko atau mungkin sudah mulai menjajarkan? Sekarang kan online banyak ya Pak? Betul. Nah ini Bu, Alhamdulillah kita ini ya, untuk penjualan alhamdulillah selama ini kita tidak terkendala banyak mas. Karena untuk pemesanan di daerah sini aja kita kadang sampai menolak order mas. Satu itu karena apa namanya, tempat kerja kita kan belum lebar gitu, masih skala rumahan mas. Tapi dari luar daerah kan ada gini mas, orang beli produk kita terus dibawa keluar, dia tanya itu produksi mana, produksi Blora mana nih mas, Barokah misalnya gitu. Akhirnya mereka mencoba terus akhirnya pesen mas, kayak dari Magelang itu Magelang itu terus mas. Itu karena di sini kita mengutamakan kualitas, yang utama kualitas mas. Jadi kita jangan sampai mengecewakan konsumen. berarti enten sing offline, enten online gitu ya? Kalau Yang online mungkin lewat aplikasi Shopee atau mungkin Tokopedia ini kok? kemarin dulu kita udah pernah bikin mas, tapi karena kalau Shopee itu kita kan harus punya stok mas. Nah, sementara
ini kita jarang punya stok. Jarang punya stok. Tuh, jarang punya stok. Karena memenuhi orderan aja kita udah nggak aneh. Kalau yang di Instagram itu juga buka orderan ini. Ada Instagram. Kan kita kan punya relasi. Kita bikin Instagram. Jadi ada kalau ada yang beli ya kok itu di luar Dora gitu ya. Ya maksudnya ke situ. Terus untuk mungkin kan sekarang udah zaman modern ya Pak. Ya. Cara untuk melestarikan batik Blora supaya semakin eksis, semakin lestari itu bagaimana? Kita menanamkan rasa cinta dulu, Mas. Karena era modernisasi ini kan mesti banyak dari luar seperti itu, Mas. Dari diri kita sendiri memakai produk dalam negeri, mencintai dulu. Paling tidak setelah kita mencintai, menyenangi produk kita sendiri, ya produk dari luar kita kan bisa handle, Mas. Kalau kita tidak mencintai produk kita sendiri, otomatis kita senang ke produk luar tuh, ya produk luar masuk. Karena batik ini kan sudah di UNESCO sediaan kan, ya ini kan ibaratnya kan sudah dipatenkan di Indonesia. Indonesia itu memang batik milik Indonesia. Kalau kita tidak bisa menjaga, tidak bisa melestarikannya kan nanti diambil sama orang luar. Niku dari batik Mas kan sosialisasi nopo ke tempat-tempat niku nopo. Kebetulan saya sering di sama dinas untuk mengajari batik, Mas. Pembicara. Mengajari batik di sekolah-sekolah, di desa-desa, kelurahan, kita sering ada dari SKP, dari Dinas itu kita jadi tutor, Mas. Ada desa-desa juga untuk kepengen belajar batik. Terus untuk mungkin dalam 1 bulan nih kok biasanya penjualan berapa? Untuk produksi 1 bulan kita minimal sekitar 150 sampai 300, Mas. Itu tergantung motif dan ini, Mas. Cuaca kan pengaruh, Mas. Kalau ketika hujan kita nggak bisa genjot produksi. Kalau panas oke, Mas. Berarti ini dikering gini pakai kipas gitu. Pakai ini mempercepat pengeringan. Kalau tidak pakai blower kelamaan. Berarti buatan pakai matahari ini. Nanti kalau setelah kering ini diambil terus baru dikeder di ke matahari paling 10-15 menit untuk menghangatkan kok. Ya, mungkin sampun malam sekarang boleh lihat proses pembuatannya. Monggo. Ini kan proses pewarnaan, Mas. Kalau ini kan cantingan. Kalau cantingan dibawa pulang masing-masing, jadi tidak bisa